Simak dan ikuti dialog interaktif, informasi pendidikan, refleksi wilayah, publikasi kreativitas siswa, informasi interaktif via SMS, live voice of Islam, dan hiburan. Semuanya hanya ada di 107,9 RJFM. Oke sahabat RJFM, Anda masih di 107,9 MHz Radio Komunitas Pendidikan yang dipancarkan langsung dari Lembaga Pendidikan Area 2 Jannah Cikondol. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengupas masalah-masalah yang ada hubungannya dengan politik. Kita ketahui bahwa dalam hal berpolitik, politisi di negara ini selalu pandai menghubung-hubungkan segala persoalan dengan politik ya. Maka nilai kebaikan dan sikap-sikap terpuji pun selalu diukur dengan nilai-nilai politis. Misalkan, berbuat baik itu didasari oleh niat dalam hati, realisasi kebaikan sendiri bisa terlihat, tiba-tiba ada yang melihat, bahkan ada yang tidak melihat sama sekali atau tersembunyi. Namun karena ranah dan wacana perpolitikan di negara ini begitu kuat mengatur ke dalam diri kita, maka sikap warga negara yang menghasilkan kebaikan pun tidak luput dari penilaian politis ya. Nah, kemudian ada orang yang berbuat baik, apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kedudukan strategis, maka akan dinilai, wah itu sekadar pencitraan, sikapnya bernuansa politis tentu saja. Nah, masyarakat sebetulnya hanya sebagai pengikut, mengikuti saja wacana yang sedang hangat mewabah di negara ini. Karena kebaikan dituding sebagai pencitraan yang bermuatan politis, maka masyarakat pun pada akhirnya ikut menuding kebaikan siapapun bernilai politis. Ini tentu saja tidak terjadi begitu saja ya sahabat RJFM. Ada mata rantai yang sulit diputus. Selama hampir 3 abad lebih, bangsa ini selalu diracoki ya oleh persoalan politik yang seharusnya bukan menjadi ranah bahasan umum. Sejak negara ini masih berbentuk kerajaan-kerajaan, entitas-entitas politik untuk menyatukan Nusantara dengan ekspansi-ekspansinya dinyatakan sah ya. Dinyatakan sah sebagai upaya pemersatu kerajaan-kerajaan kecil. Epicentrum kekuasaan di Nusantara ini harus berdiri dalam bentuk satu hegemoni. Kemudian sahabat RJFM, orang tidak suka dipaksa-paksa, tidak akan nyaman dikendalikan oleh siapapun tanpa alasan yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ekspansi Majapahit sebetulnya bisa dilakukan dengan cara lebih sopan, melalui pendekatan, pergaulan, bisnis, dan sikap sosial lainnya. Namun pada akhirnya, sejarah pun telah mengukir ekspansi Majapahit yang kental dengan muatan politis ini tidak jauh berbeda dengan ekspansi Romawi dan kerajaan Inggris pada masa lalu. Majapahit telah membaca ada gelagat politis yang akan dilakukan oleh saudagar-saudagar dari Gujarat, Cina, dan Arab. Tiga entitas bangsa luar ini disikapi oleh Majapahit sebagai ancaman politis, bukan ancaman agama ya. Saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang dari tiga negara ini melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Majapahit dan penduduk dari bumi sebelumnya. Islamisasi pun dilakukan melalui pendekatan budaya. Namun pada akhirnya terjatuh juga pada sikap politik dari kerajaan Demak. Untunglah tidak terjadi pertumpahan darah secara masif, kecuali adanya perang wacana pada para petinggi Majapahit dan Demak. Hingga pada akhirnya bangsa-bangsa lain pun datang ke negara ini, seluruhnya memiliki motif yang sama, ekspansi usaha dan penguasaan sumber daya alam strategis. Ada kesepakatan di belakang layar yang saat ini belum diketahui oleh mayoritas sejarawan kita. Kesepakatan tersebut seperti dua orang pemain catur mengatur strategi, melangkahkan pion-pion, membuat pertarungan, namun yang menjadi korban adalah pidak-pidak di atas papan catur sudah tentu. Umpan paling murah ya yang sangat digandrungi masyarakat yang ditawarkan oleh semua ekspansionis adalah keyakinan. Namun ada teori lain yang menyebutkan bahwa keyakinan hanya mendompleng saja terhadap ekspansi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain ke wilayah kita. Tampak sekali paradoks yang jelas antara ekspansi dan penjajahan atau imperialisasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ajaran atau keyakinan.
Deviasi pemikiran semakin berkecamuk antara keyakinan yang dijadikan alat politik dan politik yang dijadikan kendaraan untuk menyebarkan sebuah keyakinan. Orang-orang di negara ini saat ini hanya percaya pada satu hal, bahwa segala sesuatu, tindakan dan sikap warga negara akan selalu tidak jauh dengan persoalan politik. Di perkampungan-perkampungan, pasca reformasi muncul mazhab dan aliran baru. Pemilihan ketua RT dan RW pun dilaksanakan secara langsung demi alasan demokrasi yang kental dengan muatan politis. Di kedai kopi, di sawah dan ladang, di pematang, di gubuk, di pinggir jalan hingga di masjid-masjid dan rumah ibadah dibahas persoalan-persoalan politis. Sahkah kita sebagai warga negara mengulas persoalan politik di setiap tempat? Tentu saja ini merupakan salah satu kemajuan yang sulit dibendung. Namun ada persoalan lain yang lebih bernilai daripada politik, yaitu sikap dan moral manusia. Politik hanya bagian kecil dari budaya dan kreasi nalar manusia. Jika dijadikan panglima terhadap unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka akan lahir kemandulan kreativitas. Sebab faktanya manusia ingin berbuat baik dan tidak lepas dari tuduhan pencitraan, politisasi, memiliki kepentingan, dan lain-lainnya. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan refleksi pada pagi ini tentang politik di negara Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tetap di 107,9 MHz RJFM, Radio Komunitas Pendidikan MTS Ria 2 Jannah Cikundul. 107,9 RJFM.